Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku. Visinya. Yang berikutnya yaitu meneruskan program-program yang sudah ada yang saya lakukan 5 tahun ke belakang supaya lebih baik dan lebih bermanfaat bagi orang lain. Untuk misi, singkat juga, lanjutkan dan tuntaskan kebaikan. Nah, di sini masuk kebaikan atau tuntaskan yaitu saya akan merampungkan semua permasalahan yang ada dari beberapa sektor yang perlu kita perbaiki dan kita sempurnakan, yaitu dari sektor keamanan, kebersihan lingkungan, UMKM, pelestarian lingkungan, kesejahteraan masyarakat, sarana dan prasarana, pelayanan masyarakat, sosial kemasyarakatan, kesehatan, dan yang terakhir yaitu tentang oke 8 itu mungkin, sorry. Gitu. Jadi yang itu yang akan saya tuntaskan dan akan saya perbaiki untuk yang akan datang supaya pekerjaan saya yang kemarin bisa dituntaskan. Alhamdulillah visi misi yang saya lakukan yang lalu sudah berjalan dengan baik. Istilahnya tinggal beberapa poin yang harus saya selesaikan, yaitu ada beberapa yang memang perlu proses yang sangat-sangat rumit, yaitu pengalihan aset. Insya Allah dengan izin Allah setahun 2 tahun ini paling lama akan selesai dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lainnya nanti faktor-faktor yang lain kita akan perbaiki satu persatu, karena di sini RW banyak program tapi RW nggak punya dana, itu masalahnya. Jadi makanya perlu timing, perlu waktu. Kalau lurah, camat mungkin program ada, dana sudah ada, tapi RT RW program banyak tapi apa, dananya tidak ada. Itulah tugas RW, bagaimana merealisasikan program yang sudah direncanakan dengan beberapa faktor, yaitu dengan bisnis internal RW, atau mencari donatur, atau mencari dana-dana yang sifatnya yang membantu untuk warga. Jadi sekali lagi RW dituntut punya hubungan luas, RW dituntut punya kredibilitas yang baik untuk hubungan-hubungan ke pemerintah, karena tanpa hubungan yang luas saya yakin agak sulit untuk bergerak. Makanya mudah-mudahan apa yang sudah saya miliki, yaitu hubungan eksternal ke pemerintahan, hubungan eksternal ke bagian-bagian yang saya sudah berjalan ke pemerintahan atau LSM atau yang bidang-bidang lain, mudah-mudahan dapat membantu menciptakan atau merealisasikan program-program yang akan saya lakukan nanti. Intinya semua yang saya lakukan nanti untuk kebaikan masyarakat, untuk kebaikan warga, tidak ada niat apapun. Yang kita jalankan di sini semuanya untuk warga, baik dari RT 1 sampai RT 9. Memang kendala nanti kita ini perumahan subsidi, bukan klaster. Jadi banyak kendala-kendala dari lingkungan sekitar kampung, dari kendala biaya ekonomi masyarakat, itu yang agak sulit. Gitu. Jadi makanya banyak faktor-faktor yang harus kita satu persatu kita bedah, kita jalankan one by one agar semua terlaksana bersamaan. Tidak mungkin satu program waktu bersama berjalan, itu tidak mungkin. Harus one by one. Intinya kita sadari kita bertempat tinggal di Villa Mutiara ini yaitu perumahan yang dulu sifatnya subsidi. Jadi jangan minta di pinggir jalan, di pageri dan sebagainya. Memang itu tidak ada dari developer. Itulah kewajiban kita, bagaimana membuat kondisi kondusif dari lingkungan luar
dengan orang kampung bisa bersama-sama kita jaga keamanan. Jangan kita keamanan Villa Mutiara terjaga tapi hubungan dengan masyarakat sekitar renggang karena egois kita sebagai RW pengen dipagar atau sebagainya. Akibatnya terjadi kerenggangan di antara masyarakat asal dengan kita pendatang. Itu yang saya ingin. Mudah-mudahan program-program saya nanti bisa bersinergi dengan warga sekitar, bersinergi dengan pemerintahan, semua biar berjalan dengan baik, tidak ada selisih atau gesekan dengan masyarakat sekitarnya. Yang satu yang paling terpenting, niat kita apa untuk menjadi RW, yaitu membangun, menciptakan kondisi wilayah RW 12 lebih baik dari sebelumnya. Itu yang utama. Mudah-mudahan mungkin sama semua dengan calon yang lain, nggak ada niat yang lain. Semua ingin terjadi perubahan-perubahan. Pengertian perubahan bukan membongkar, tapi perubahan itu menjadi lebih baik. Saya pun ingin perubahan, tapi perubahan yang lebih baik dari sebelumnya. Itu dari segala sisi, baik agama. Di masjid kita punya dua masjid yang kita harus ayomi, yang kita harus kerjasama antara satu dengan lainnya. Jadi kita harus sama-sama, itu yang saya bilang, seorang calon RW harus punya dedikasi, inovasi yang agak sedikit profesional. Ya, arti kata jangan sampai terjadi benturan-benturan dengan lingkungan, dengan kondisi yang lain, intinya itu. Sekali lagi, waktunya habis. Saya atas nama calon nomor 1 mohon doanya, memang dikasih amanah lagi dari Allah, dikasih amanah lagi qadralillahi dari Allah. Saya akan berbuat baik, akan berbuat lebih baik, akan berbuat demi warga. Insya Allah dengan masa pensiunnya nanti saya di awal tahun, saya dengan waktu yang lebih luas akan lebih waktunya bagi untuk warga. Selama ini kan saya bekerja, insya Allah tahun baru, artinya di awal tahun saya pensiun dari kantor, waktu lebih luas, waktu lebih banyak untuk warga. Ya, insya Allah jadi akan full 24 jam mungkin, karena selama memang 24 jam, tapi insya Allah siang, pagi, waktu akan lebih banyak untuk warga. Jadi insya Allah mudah-mudahan saya bisa melayani warga, bisa mengayomi warga. Saya manusia, saya serahkan kepada Allah. Mudah-mudahan saya dikasih kekuatan, kesehatan, ketegasan untuk memimpin warga RW 12 dengan ikhlas dan amanah. Itu aja, mohon doanya. Itu doa kesehatan untuk saya. Itu aja, saya cukup untuk visi misi saya. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan. Saya serahkan semuanya di putusan di tangan Allah, bukan di tangan siapa. Karena suara warga itu suara Tuhan. Itu yang saya percaya. Ya, makanya saya serahkan pada Allah. Makanya saya nggak punya tim sukses. Itu aja saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada. Oh, masih ada. Ya sih, intinya makasih Wid, diingatkan masih ada waktu, berguna juga katanya ya. Jadi intinya ya mohon doanya lah semua. Mohon doanya, kita bertiga manusia biasa, manusia punya khilapan, manusia punya kelemahan. Ya, nanti yang terpilih itulah mungkin yang terbaik, petunjuk dari Tuhan. Jadi kita semua ikhlas. Nanti yang terpilih itulah yang kita harus hargai ya Pak Timan ya Pak Nario ya. Itu berarti pilihan warga, itulah suara Tuhan. Itu aja, Bib, nggak ada lagi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Lutfi calon nomor urut 1 untuk penyampaian visi dan misinya. Dan untuk selanjutnya calon nomor urut 2 Bapak Sunaryo MPD, silakan Pak. Izin berdiri boleh? Boleh Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, sampurasun.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan sesuatu apapun untuk kita sama-sama mendengarkan visi dan misi dari para calon ketua RW pasal 12. Kami bertiga sama-sama memiliki niat baik, ya kan? Kami dari calon nomor urut 2 ingin menyampaikan secara hybrid karena waktu terbatas apa yang ingin kami lakukan, apa cita-cita saya ke depan, itu nanti akan saya sampaikan kepada bapak-bapak semua selaku ketua KPU, para RT yang saya hormati dan semua audiens yang hadir pada hari ini untuk sama-sama menyimak visi misi dan yang akan kami bacakan bersama-sama. Ketika kita berbicara visi dan misi, visi itu adalah cita-cita ke depan, penglihatan ke depan. Apa sih yang akan kita lakukan ke depan agar lingkungan RW 12 ini menjadi lebih baik dan ditunjang dengan misi. Visi selalu berkaitan dengan misi karena visi ini merupakan angan-angan, impian atau penglihatan ke depan, sedangkan misi adalah apa yang akan dikerjakan. Itu. Jadi visi kami adalah Bisa. Oke. Nah, ini foto saya. Kita lanjutkan cepat ya. Visi saya adalah ini Bapak Ibu sekalian. Menjadi fasilitator dan motivator dalam mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di lingkungan RW 12. Jadi saya akan memfasilitasi sebagai leader apabila terpilih oleh dipercaya oleh masyarakat. Saya akan menjadi leader, menjadi garda terdepan untuk memfasilitasi bagaimana ke depan kita akan membangun bersama kepada untuk di lingkungan kepada masyarakat kita. Kemudian motivator pengertiannya adalah sebagai pendorong, ya, penggerak. Kita harus bergerak maju, memberikan stimulan atau perangsangan agar supaya kita fokus pada tujuan. Tujuannya apa? Yaitu di visi misi saya nanti, divisinya. Oleh sebab itu, nanti akan saya perlihatkan kepada Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Visi ada 9 visi yang akan kami sudah persiapkan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada saat ini. Tolong. Kita jalan. Ya, ada 9 misi. Saya memakai angka 9 karena angka 9 ini angka yang unik. Kalau Bapak Ibu dalami lebih dalam, angka 9 ini angka yang sempurna. Angka 9 dikalikan berapapun tetap jumlahnya 9. Kita coba. 9 kali 1, 9. 9 kali 2, 18. 8 ditambah 1, 9. 9 kali 3, 27. 2 ditambah 7, 9. Sampai 9 kali 9, itu adalah 81. 1 ditambah 8. Jadi memakai 9 visi artinya ke depan saya ingin dengan 9 visi yang kami akan sampaikan kepada bapak-bapak yang terhormat ini, mudah-mudahan RW 12 ini akan semakin baik dari sebelumnya. Yang pertama adalah mendorong kembali program Pak RW sebelumnya, Pak RW, ya, yaitu menuntut hak kita sebagai warga negara dan warga masyarakat terkait dengan serah terima aset perumahan Villa Mutiara dari pengembang kepada pemerintah Kota Bogor agar pemerintah Kota Bogor memiliki tanggung jawab secara yuridis untuk membangun sarana dan prasarana terutama jalan-jalan di lingkungan RW 012 yang sudah rusak berat. Silakan perlihatkan Bapak Ibu sekalian, ini salah satunya. Ini di persimpangan antara RT 8 dan RT 6. Ya, bayangkan kita bertahun-tahun kita membayar pajak dari 2006 sampai sekarang, tapi jalan kita masih seperti ini berbahaya Bapak Ibu sekalian. Jalan yang parah dan rusak seperti ini nggak boleh dibiarkan. Yang sudah dilakukan oleh Polri bagus, dengan cara apapun bagus, tapi saya akan melakukan dengan cara yang lain. Karena apa? Karena dari 2 periode yang Bapak lebih lakukan belum tembus juga.
tadi disampaikan bahwa satu lagi yaitu aset, serah terima aset. Oleh sebab itu kalau warga menghendaki, Allah menghendaki saya menjadi ketua RW 12, insya Allah saya akan menuntut ini. Saya akan menuntut ini kepada pemerintah. Karena ini tanggung jawab pemerintah, Bapak sekalian. Kasihan kepada rakyat yang mungkin warga kita yang kekurangan. Untuk iuran seperti RT 02 barangkali yang kan di sana ada banyak donatur. Tapi di RT-RT yang lain, jalan-jalan seperti ini di RT 06 ya, itu perlu menjadi perhatian khusus dari ketua RW-nya. Bagaimana RW terus berjuang agar supaya jalan-jalan seperti ini bisa diperbaiki oleh pemerintah. Syaratnya adalah serah terima aset dari pengembang kepada Pemkot Kota Bogor, sehingga Pemkot Kota Bogor berkewajiban harus membangun fasilitas kita, jalan-jalan yang rusak. Lanjut. Nah, ini yang kedua, Pak. Lanjut. Ya. Yang kedua adalah membangun fasilitas pelayanan publik, ya, berupa kantor sekretariat RW di depan. Mohon izin Pak Lutfi, mohon izin sekali saya mohon maaf, saya tidak bermaksud apa-apa. Tetapi saya berkeinginan Pak Lutfi bahwa Bapak sudah bagus sekali membangun taman di depan ini. Saya ingin membangun semacam gedung sekretariat RW sehingga ketika warga masyarakat ingin dilayani, ada sesuatu yang ingin pengaduan dari masyarakat, itu tidak dilakukan di rumah. Kan di rumah terbatas. Kadang mungkin karena kerja Bapak belum pulang atau kita belum pulang, ya kan? Sehingga dia dilayani dengan baik. Apabila nanti kita ada kantor sekretariat RW, tentu ada yang melayani minimal di situ. Minimal meninggalkan mencatat buku besar di situ dan siapkan ada nomor HP yang bisa dihubungi, nanti kontak saya akan segera pulang. Karena kantor saya dekat kebetulan. Jadi dengan waktu 10 sampai 15 menit saya bisa langsung bertemu dengan warga yang siap dilayani. Nah, kemudian dilengkapi dengan MCK. Di dalamnya ada MCK, di luar juga ada untuk fasilitas umum. Kita kasihan para pedagang yang mungkin kebelet gitu ya, sedang dagang laris-larisnya kebelet, entah kebelet apa, mungkin bis bang air kecil pun besar, di situ kita layani lah. Ada semacam kamar mandi umum di situ. Kita lengkapi. Nah kemudian, mohon izin Pak Lutfi, Bisa 2 menit. ini akan saya geser bukan di rumah Pak, mohon maaf. Ini akan saya geser dari sini, ya kan? Karena nanti di sini yang kita bangun sekretariat RW. Nanti ini bagus sekali ini buat tempat berkumpul. Kami akan geser ke tepi sebelah sini agar bisa dimanfaatkan, bisa dipakai untuk sholat. Bagi para pedagang yang mungkin mau jauh pulang, bisa dipakai nih. Saung ini kita lengkapi dengan sajadah, dengan mukena, kita fasilitasi dengan tempat air wudhu. Maka di situ bisa dipakai untuk kebaikan. Yang seterusnya, masih ada waktu? Ya. Terus langsung break? Ya. Lanjut. Ya ini samping lah, ini lahan samping Alfa. Kedepan saya berkeinginan gitu ya. Lahan ini bisa dimanfaatkan untuk UMKM warga. Jadi kita bangun food court. Ya, beberapa tempat kami sudah hitung dari kemarin itu bisa dibangun ternyata. Untuk apa? Untuk kebaikan rakyat, warga kita yang ingin berjualan, yang ingin berdagang, memperbaiki ekonomi keluarganya, ya kan? Dengan kondisi seperti ini, ketua RW harus jeli mempersiapkan agar warganya juga bisa hidup, ya, dengan usaha. Dan kita fasilitasi, kita akan bangun food court di tempat ini. Caranya bagaimana nanti kita akan lihat. Kemudian karena waktu sudah habis, yang keempat adalah memasyarakatkan olahraga dan mengolahraga masyarakat serta kembali fungsikan Karang Taruna, ya kan? Dari mulai pembinaan usia dini, ya kan? Anak-anak yang sudah mereka berlatih di klub-klub, ya kita bangun komunikasi, kita adakan pertandingan turnamen ya setiap tahun supaya mereka memiliki prestasi. Karena dengan prestasi itu mereka bisa bermanfaat dipakai untuk jalur prestasi ketika dia akan sekolah melanjutkan ke jenjang berikutnya. Bisa dipakai untuk melamar di SD negeri atau SMP negeri dan seterusnya. Cukup Pak. Mau Pak Dek, habis waktunya. Ya. Terima kasih. Ya. Nanti kalau perlu saya akan sebar, saya punya kopinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua.
Terima kasih pada Bapak Sunarjo MPD nomor urut 2 atas visi dan misinya. Untuk selanjutnya calon nomor urut 3 Bapak Tikwan. Selamat. Waktu 10 menit. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah hadir untuk menyaksikan visi dan misi setiap calon-calon RT. Mudah-mudahan RW, calon RW. Mudah-mudahan ini buat motivasi masyarakat juga. Visi misi calon-calon kita bagus-bagus semua, cantik, bisa. Mudah-mudahan tercapailah semua. Siapapun yang jadi, itulah harapan masyarakat kita dan warga kita. Sebenarnya saya di sini mencalonkan tidak punya visi dan misi. Paling kasihan. Karena apa? Saya itu tidak perlu yang begitu-gitu. Kita kerja nyata. Karena apa? Visi dan misi itu hanya melabui masyarakat. Contohnya kita mau jauh-jauh. Anggota dewan dengan visi ini ternyata mana hasilnya nggak ada. Buat apa? Kita visi dan misi itu hanya untuk menyenangkan masyarakat supaya bisa mendukung. Nah, di sini saya sebenarnya tidak ada visi dan misi sama sekali. Saya hanya yang kerja nyata. Apa yang sudah saya laksanakan semua sudah terlaksana. Dari RT 2, RT 1 saya sudah laksanakan. Jadi di sini karena ditutup dengan visi dan misi, ya misi saya di sini akan saya jelaskan, berusaha menjadikan lingkungan RW 12 yang aman. Maksudnya aman itu tidak ada colongan atau apa. Kita tidak tahu yang namanya maling lebih lihai daripada kita yang main jaga. Dan nyaman, sejahtera, menjunjung tinggi azas persatuan dan persaudaraan serta tidak membedakan antara agama. Itu yang kita harapkan. Karena di kita ini masih banyak yang membedakan antara agama. Dan visi saya mendukung program kegiatan yang dicanangkan oleh pemerintah, memberikan pelayanan terbaik untuk warga RW 12, menebarkan manfaat untuk lingkungan RW 12. Jadi itu yang apabila saya jadi, saya terpilih, saya tidak muluk-muluk dengan janji-janji saya, karena saya ini hanya RW, bukan anggota dewan. Karena kalau anggota dewan punya gaji, kita RW tidak punya gaji. Ya insya Allah apabila saya memimpin, siapapun yang memimpin bisa terlaksana seperti jalan, apa yang kita citakan dengan calon-calon RW kita bisa terlaksana semua. Ya paling saya apabila saya jadi, saya akan bertahap apa yang harus saya kerjakan satu-satu, nggak sekaligus. Karena kita tidak punya anggaran yang besar untuk kita melaksanakan pembangunan. Jadi insya Allah semua akan kita pikirkan. Mudah-mudahan semuanya bisa tercapai. Ya paling itu aja yang saya sampaikan, karena saya tidak punya visi dan misi dan tidak panjang lebar.
Terima kasih semuanya, dan Pak Luki saya makasih, Pak Naryo makasih. Jadi gimana ya, saya juga bingung visi dan misi, orang saya pernah pakai visi dan misi. Saya jadi RT juga saya nggak punya visi dan misi. Tanya warga saya, tahu tuh membangun punya hotel satu. Saya serahkan dengan RT saya baru Pak Yusuf, itu nabi kita Yusuf. Ya itu aja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup Pak Tikman. Ya, terima kasih kepada para calon yang sudah menyampaikan visi misinya.